Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi ya tentang saham IPO. Siapa lagi kalau bukan Venteni atau nantinya akan listing di bursanya kita dengan kode ticker VTNY. Nah, langsung aja kita mulai ya. Jadi PT Venteni Fortuna Internasional ini adalah perusahaan holding yang menciptakan inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan juga mendukung percepatan bisnis. Nah, saat ini Venteni telah beroperasi di 3 negara ya, yaitu Filipina, Singapura, dan juga Indonesia. Dengan lebih dari 200.000 pengguna di Filipina dan lebih dari 250.000 pengguna di Indonesia. Untuk aplikasi Venteni sendiri itu udah tersedia di Google Play Store ataupun di App Store. Nah, ini penampakannya ya. Kalau ini yang ada di Google Play Store. Cuma kalau saya lihat yang di Google Play Store itu ratingnya agak kurang oke. Sama untuk downloadnya itu nggak nyampe segini sih ya. Masih jauh di bawah itu. Dan jujur, ini adalah kali pertama saya mendengar tentang aplikasi Venteni ini. Mungkin ya saya kurang update kali ya. Jadi jika ada Sobat Maya yang udah mengenal Venteni duluan, boleh share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, biar lebih mudah kita lihat alur perjalanannya Venteni ya. Jadi Venteni ini itu pertama kali didirikan di tahun 2015 di Manila. Lalu di tahun 2016, Venteni ini berdiri di Singapura. Nah, mulai beroperasi di Indonesia itu di tahun 2019 nih Sobat Mea, atas nama PT Venteni Matahari Indonesia. Lalu di tahun 2021 berdirilah Venteni Fortuna Internasional yang nantinya akan listing nih di bursanya kita. Jadi belum lama berdiri sih. Jadi emang sengaja didirikan untuk jadi perusahaan holding ya. Walaupun belum lama berdiri, di tahun 2022, Venteni Group ini juga udah mendapatkan beberapa penghargaan. Nah, untuk struktur grup dari Venteni itu kayak gini ya Sobat Maya. Jadi ada Venteni Fortuna Internasional sebagai holding company-nya. Lalu di bawahnya itu ada Venteni Matahari Indonesia. Lalu ada Venteni PTI Ltd. Lalu di bawah Venteni PTI Ltd ini ada Venteni Inc. dan juga Delta Peak Lending Inc. Jadi kurang lebih untuk formasi grupnya Venteni seperti ini ya. Nah, untuk bisnisnya Venteni sendiri itu terbagi menjadi dua segmen ya Sobat Maya. Yang pertama adalah business to business dan yang kedua adalah business to employee. Nah, kita lihat untuk dari segmen business to businessnya. Jadi ada 4 macam jasa yang ditawarkan. Yang pertama adalah salary repayment, lalu yang kedua adalah working capital, lalu ada microfinancing dan juga invoice system. Lalu untuk segmen business to employee-nya ini ada di aplikasi Venteni ya, seperti finansial, lalu fee academy, lalu fee insurance, dan juga fee merchant. Bagi Sobat Maya yang udah pernah cobain fitur-fitur ini, sekali lagi boleh ya share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, lalu kita lihat siapa sih yang ada di balik dari Venteni ini. Ternyata untuk pemegang sahamnya itu ada 6 ya Sobat Maya ya. Yang gedenya nih, ada Carta Holding, terus ada Junichiro Waide, Ocean Capital, dan lain-lain. Nah, lain-lain yang di bawah 5% ini itu ada banyak banget namanya Sobat Maya. Ya wajar ya, kan kalau misalnya kita lihat Venteni ini adalah perusahaan startup ataupun teknologi ya, yang emang investor awalnya itu ada banyak banget. Jadi kalau misalnya kita berkaca kayak sahamnya WIRG ataupun Goto, Sobat Maya bisa lihat ya, bahwa kepemilikan saham di bawah 5% itu ada banyak banget namanya. Nah, di Venteni ini seperti itu juga, tapi udah dirangkum nih Sobat Maya. Lain-lain di bawah 5% itu sebesar 6,82%. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan teknologi ataupun startup seperti Venteni ini, ada hal yang harus kita waspadai ya Sobat Maya, karena udah terjadi nih di sahamnya WIRG ataupun Goto, yaitu lock-up period. Nah, kalau misalnya di Goto ataupun di WIRG itu kan ada lock up period ya selama 8 bulan. Nah, di Venteni ini pun ada, tapi nggak semuanya nih Sobat Maya. Di sini Sobat Maya bisa lihat ya bahwa jumlah lembar saham sebelum IPO itu ada 5,3 miliar lembar saham. Nah, di IPO-nya Venteni ini ada lock up period juga, tapi yang terkena lock up itu hanya 1,39 miliar lembar saham. Yang berarti hampir 4 miliar lembar saham sisanya itu nggak ada lock up period nih Sobat Maya. Jadi istilah kata early investor
di Venteni Group ini, kalau misalnya mereka mau lepas sahamnya, itu bisa kapan aja. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang mau order saham Venteni ini, nah itu harus mewaspadai ataupun memperhatikan tentang lock-up period ini ya. Cuma menurut saya kemungkinan kecil ya untuk early investor ini langsung buang saham-sahamnya mereka di hari pertamanya listing. Karena kalau misalnya mereka langsung buang nih di hari pertamanya listing, terus langsung ARB misalnya contohnya ya, siapa yang mau serap saham segitu banyak? Jadi kemungkinan akan dinaikkan dulu minimal mungkin ya di hari pertama, di hari kedua baru dihajar. Contohnya mungkin kayak saham buka. Cuma sekali lagi kita nggak bisa menebak dengan pasti pasar itu mau bergerak ke arah mana. Yang bisa kita lakukan adalah menganalisis, lalu bergerak sesuai dengan kejadian yang terjadi di market. Nah, jadi tentang lock-up period ini adalah salah satu hal yang penting banget ya untuk Sobat Maya perhatikan, terutama untuk saham-saham di sektor teknologi. Nah, kalau misalnya kita lihat Goto, waktu dia listing itu kan masih merugi nih Sobat Maya. Nah, kira-kira Venteni ini, waktu dia listing di bursa kita, udah mencatatkan laba atau belum ya? Langsung aja kita lihat di laporan laba ruginya ya. Nah, ternyata jika kita lihat di sini, di tahun 2021, Venteni ini udah mencetak laba ya Sobat Maya, sebesar 1,2 miliar. Dan most likely di tahun 2022 ini, laba dari Venteni ini akan semakin besar. Per 30 Juni 2022 aja, labanya itu udah 3 kali lipat dari laba full year di tahun 2021. Cuma karena ini baru 2 tahun, kita tuh nggak bisa menganalisa terlalu jauh ya. Bisa aja misalnya nih di tahun 2023, malah merugi. Oh iya, BTW untuk pendapatan ini itu nggak sama dengan GMV ya, karena kalau misalnya perusahaan teknologi itu kan lebih identik dengan GMV. Nah, untuk GMV dari Venteni ini itu udah lumayan gede sih Sobat Maya. Jadi GMV-nya di tahun 2021 itu 755 miliar. Dan untuk GMV di semester 1 tahun 2022 ini udah mencetak GMV sebesar 607 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan laporan laba rugi ini doang, ya sekilas terlihat Venteni ini bagus ya Sobat Maya, profitable. Cuma kalau kita breakdown lagi ke laporan arus kasnya, nah ini rada-rada mengkhawatirkan nih Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya lihat di tahun 2021, arus kas dari aktivitas operasinya itu minus. Terus di 2022 ini juga minus, bahkan lebih gede dari periode yang sama di tahun 2021. Kalau misalnya arus kasnya dari aktivitas operasi itu negatif seperti ini, itu most likely Venteni ini akan terus butuh pendanaan. Kalau misalnya nggak ada pendanaan, lama-lama arus kasnya ini pasti akan terganggu nih Sobat Maya. Jadi sebenarnya ya quote unquote percuma aja di laporan laba ruginya itu untung, tapi kalau arus kasnya itu negatif terus, itu lama-lama mampet juga nih istilah kata ya. Jadi nggak bisa berjalan terus nih tanpa ada pendanaan lagi. Nah, jadi walaupun kalau misalnya kita lihat laporan laba ruginya udah profit, tapi kalau kita lihat dari cash flow dari operationnya ini masih negatif, apalagi makin gede, nah itu juga salah satu hal yang harus kita waspadai nih Sobat Maya. Karena kalau misalnya Venteni ini nggak dapat pendanaan lanjutan, ya lama-lama bisnisnya pasti akan terganggu. Jadi bagi Sobat Maya yang memang pengen hold Venteni ini dalam jangka waktu panjang, bisa memperhatikan tentang hal ini juga. Oke, kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 939 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 350 hingga 450, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 422 miliar. Lumayan besar ya Sobat Maya. Lalu pastinya banyak ya Sobat Maya yang melihat angka ini kali ya. Jadi nominal 5 sama dengan WIRG ya. Tapi basically untuk nominal tersebut itu bukanlah modal ya Sobat Maya. Jadi itu hanyalah nilai nominal, beda lagi dengan modal sebenarnya. Nah, untuk nilai nominal ini Sobat Maya bisa lihat contohnya di saham mungkin BYAN, BYAN yang baru stock split ataupun kayak saham BBCA. Jadi nilai nominal itu bukan berarti misalnya nilai nominalnya kecil, terus harga sahamnya tinggi, itu udah pasti mahal, belum tentu ya Sobat Maya. Jadi itu adalah hal yang berbeda.
Jadi nilai nominal itu juga bukanlah nilai wajar. Jadi berbeda ya Sobat Maya. Nah, nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 42% itu akan digunakan sebagai pemberi pinjaman kepada entitas anak yang nantinya akan dijadikan sebagai modal kerja. Lalu untuk tujuan yang kedua adalah sekitar 30% itu akan digunakan untuk pengembangan bisnis ya. Yang terdiri dari itu yang pertama adalah sekitar 40% untuk pengembangan sistem informasi teknologi. Lalu yang kedua adalah sekitar 30% untuk product development serta riset dan pengembangan. Lalu yang ketiga adalah sekitar 30% untuk ekspansi geografis untuk mendukung rencana pengembangan dari perseroan. Lalu sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini ya tergolong bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu digunakan untuk ekspansi usaha. Namun untuk tujuan yang pertama, yaitu sekitar 42% ini, kalau misalnya Sobat Maya lihat, ini VMI itu kayak peer-to-peer lending ya. Jadi dananya nanti akan disalurkan kembali kepada UMKM. Nah, di sini itu ada kayak resiko lagi ya Sobat Maya. Kalau misalnya UMKM-nya gagal bayar dan lain-lain, nah itu jadi salah satu resiko juga. Jadi walaupun mungkin cuannya bisa gede, tapi ya resikonya juga lumayan gede sih sebenarnya. Oke, lalu kita lanjut melihat underwriter-nya ya. Jadi underwriter dari IPO-nya Venteni ini ada tiga. Yang pertama adalah BRI Dana Reksa Sekuritas, lalu yang kedua adalah Surya Fajar Sekuritas, dan yang ketiga adalah Mirai Aset Sekuritas. Lalu kita lihat track record dari ketiga underwriter ini dalam mengawal saham IPO di tahun 2022. Ya lumayan oke lah ya, kayak OD ini untuk cabut dan juga beli itu cabutnya satu kali arah, sementara belinya close di zona hijau. Lalu untuk SF di tahun 2022 ini bagus ya. NTBK itu satu kali arah, IBOS itu satu kali arah, dan COL itu 5 kali arah. Sementara untuk YP ya ada yang ditutup di zona merah, ada juga yang ARB, tapi sisanya ada yang close hijau dan juga arah. Jadi menurut saya untuk dari sisi underwriter ya lumayan oke lah untuk mengawal saham IPO. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan ya dari tahun 2021 ke Juni 2022. Cuma emang nggak banyak hal yang bisa kita bahas di sini karena memang laporan keuangannya juga cuma 2 tahun terakhir ya. Nah, yang perlu Sobat Maya perhatikan di sini juga adalah piutang usahanya itu makin lama makin gede nih Sobat Maya. Jadi di tahun 2021 piutang usahanya 180 miliar dan di tahun 2022 itu mencapai 255 miliar. Makanya nggak heran ya kalau misalnya cash flow dari operasinya itu negatif. Dan takutnya ini jadi piutang usaha nggak tertagih sih nantinya. Cuma ya karena ini laporan keuangannya juga baru 2 tahun terakhir, kita belum bisa terlalu menganalisa sih untuk hal ini. Lalu dari sisi liabilitas juga terjadi peningkatan ya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Sementara dari sisi ekuitas itu juga terjadi peningkatan dari yang sejumlah 33 miliar di akhir tahun 2021 menjadi 80,6 miliar per 30 Juni 2022. Peningkatan ini salah satunya karena adanya tambahan modal di setor. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ekuitasnya, ya kita nggak perlu bertanya-tanya lagi lah ya, Sobat Maya ya. Ekuitasnya hanya 33 miliar di akhir tahun 2021, menjadi 80 miliar di 30 Juni 2022, dan nantinya akan dapat dana IPO itu 5 kali ekuitasnya di 400 miliar. Jadi ya tahu sendiri lah ya, berapa besar keuntungan dari investor awalnya Venteni ini. Ya, kalau kita misalnya cuma mau memanfaatkan momentum jangka pendek, menurut saya masih ada kemungkinan untuk cuan ya. Tapi Sobat Maya perlu perhatikan lagi kalau misalnya udah naik, 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 Sobat Maya harus manage expectation-nya. Karena kita tahu bahwa pemegang saham lama itu cuannya udah, wah, banyak sekali. Dan kita nggak tahu ya, apakah ke depannya Venteni ini masih akan mengembangkan usahanya atau enggak. Karena kalau misalnya kita bicara tentang super apps, Venteni ini masih kalah jauh lah ya dibandingkan dengan Goto ataupun katakanlah Shopee. Nah, jadi kalau misalnya ke depannya Venteni ini nggak diakuisisi ataupun merger dengan perusahaan teknologi lainnya, kayaknya untuk bersaing di ranah super apps, kayaknya masih jauh banget sih. Oke, kita lanjut melihat valuasi Venteni di harga IPO. Nah, jadi nantinya kalau misalnya Venteni listing di harga tertingginya yaitu 450, maka valuasinya di tahun 2021 itu mahal banget ya.
PR-nya di 1983 kali, sementara PBV-nya di 72 kali. Dan jika kita lihat di tahun 2022, ya valuasinya lebih mendingan lah ya, tapi tetap aja mahal. PR-nya di 373 kali, sementara PBV-nya di 5,6 kali. Mahal banget ya, khas perusahaan teknologi. Jadi Sobat Maya bisa bayangin lah ya, kalau misalnya dia 1 kali atau 2 kali arah aja, valuasinya itu udah jadi berapa mahal. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah, secara bisnis, menurut saya, Venteni ini bagus ya, dan masih punya ruang untuk bertumbuh. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya ke depannya Venteni ini nggak ada di akuisisi ataupun merger, kayaknya untuk bersaing dengan perusahaan yang lain itu rada sulit sih. Lalu perlu kita ingat lagi bahwa Venteni ini adalah perusahaan teknologi ataupun startup. Jadi kita tuh mesti aware banget terhadap investor awal yang mungkin aja mau take profit di ajang IPO ini. Terlebih kita tahu sendiri ya bahwa lock up period di saham ini memang 8 bulan, tapi enggak semua sahamnya, tapi hanya sebagian kecil saham yang di lock up. Artinya investor-investor awal dari Venteni ini mereka mau buang sahamnya kapan aja itu sebenarnya bisa banget. Lalu kesimpulan yang kedua adalah valuasi Venteni ini tergolong mahal ya. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus, sebagian besar dipergunakan untuk kebutuhan ekspansi usaha, tapi ingat lagi untuk tujuan yang pertama, itu ada resikonya. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah underwriter dari IPO Venteni ini adalah OD, SF, dan juga YP. Untuk track record ketiga underwriter ini di tahun 2022 dalam mengawal saham IPO cukup bagus ya. Jadi mari kita nantikan aja untuk kinerjanya ketiga underwriter tersebut di IPO-nya Venteni ini. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see. Wait and see-nya dalam artian apa? Saya akan lihat nih, nantinya pada saat Venteni ini udah memulai masa offeringnya, saham di sektor teknologi itu masih tertekan atau enggak nih? Kalau misalnya masih tertekan, kemungkinan besar saya nggak akan beli atau mungkin hanya titip sendal aja ya di IPO-nya Venteni ini. Tapi kalau ternyata saham teknologi itu rebound, ya kemungkinan saya akan taruh dana lebih gede lagi di orderan saya di Venteni ini. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Lalu jika kita lihat IPO-nya Nine hari ini, itu IPO-nya Nine dibuka di zona hijau ya, di awal-awal market. Jadi kalau misalnya bagi Sobat Maya yang nggak greedy, harusnya masih cuan dari IPO-nya Nine. Nah, kalau misalnya Nine aja bisa cuan, Venteni ini harusnya lebih baik ya. Cuma yang namanya market kita itu nggak pernah tahu. Kalau misalnya tiba-tiba emang investor lamanya langsung buang di hari pertama, ya itu udah bye-bye semua sih menurut saya ya. Apalagi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor lama itu gede banget. Sekali lagi saya mau merimain ke Sobat Maya bahwa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko ya. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau order saham IPO Venteni ini, lakukanlah order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya di masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Venteni. Semoga aja video ini dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan pertimbangan bagi Sobat Maya. Apakah nantinya Sobat Maya akan melakukan order saham IPO Venteni atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!